Hello guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Maliki Nuril Arifin. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu ya, amin. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Dan yang belum mensubscribe, kalian bisa mengklik tombol lonceng yang ada pada HP kalian masing-masing. Oke, kesempatan kali ini gue akan membuat video seperti video-video gue sebelumnya, yaitu membahas tentang seputar dunia arsitektur. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan menjelaskan kepada kalian semua tentang awal mulai perencanaan dan perancangan sebuah bangunan masjid yang gue desain. Dan masjid yang gue desain ini yaitu berlokasi di daerah Kecamatan Bekasi Selatan, tepatnya pada wilayah Perumnas Jalan Komodo Raya, Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat. Oke, langsung aja kita lanjut ke PowerPoint yang sudah gua buat. Oke guys, jadi ini tampak PowerPoint yang sudah gua buat. Dan di sini yaitu gua akan merancang desain, yaitu sebuah redesain atau revitalisasi masjid Jami Al-Muhajirin. Dan konsep ini yaitu merupakan konsep modern minimalis. Jadi masjid ini tuh sudah ada di daerah Bekasi, namun lokasi masjid ini tuh dia sangat luas, tetapi kondisi bangunannya itu tidak sesuai dengan apa yang lahan yang ada di lokasi masjid tersebut. Nah, makanya pengurus DKM masjid tersebut itu ingin merevitalisasi sebuah bangunan masjid tersebut. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yaitu tentang latar belakang. Latar belakang masjid merupakan tempat sembahyang kepribadatan bagi umat muslim, bahkan di seluruh dunia dan salah satunya di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, baik tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan dalam komplek perumahan pasti ada tempat ibadah masjid. Mengapa demikian? Karena mayoritas penduduk di Indonesia sekitar 231 juta jiwa yang berkeyakinan sebagai umat muslim terbanyak di dunia. Oke, kita next saja. Nah, ini pengertian judulnya. Di sini ada perancangan. Perancangan yaitu proses penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan asal beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang koheren dan fungsional. Lalu ada arsitektur modern. Arsitektur modern minimalis adalah suatu gaya arsitektur yang menekankan pada kesederhanaan, kejernihan, dan penekanan pada fungsi dasar. Gaya ini biasanya melibatkan penggunaan elemen-elemen yang bersih, garis-garis lurus, dan material yang sederhana. Nah, ciri khas dari arsitektur modern minimalis yaitu yang pertama ada sederhana dan bersih, lalu ada garis lurus dan bentuk geometris, lalu ada penggunaan bahan yang sederhana, terus ada pencahayaan alami, fungsionalitas, ruangan terbuka. Oke, next saja. Nah, di sini ada tinjauan lokasi. Di sini ada peta lokasi Bekasi, lalu ada peta Kelurahan Kayu Ringin Jaya, dan lokasi site-nya. Peraturan yang berada di daerah Kota Bekasi yaitu zona peruntukan lahan, KDB-nya yaitu 50%, KLB 2 lantai, RTH 10%, dan GSB-nya 3 meter persegi. Implementasi ke dalam tapak, luas tapak yaitu sekitar 4.000 meter persegi ya. Topografinya relatif kemiringan yang cukup rata. Oke, next. Nah, ini konsep perancangannya. Konsep perancangan modern adalah pendekatan desain arsitektur yang menggabungkan unsur-unsur modern minimalis dan pembangunan masjid. Oke, ini ada analisa pelaku dan kegiatan. Di sini ada pelaku, imam, muazin, dan jamaah. Jadi pengunjungnya itu imam, pengunjung datang, parkir, istirahat, dan sebagainya. Lalu ada muazin, datang, parkir, wudu, azan, dan sebagainya. Begitupun juga dengan jamaah.
Nah, ini di sini juga sama, ada analisa kebutuhan ruangnya, yaitu ada kebutuhan ruang dan kegiatan. Oke, next. Nah, di sini ada peraturan standar bangunan. Untuk ukuran standar mimbar, yaitu panggung kecil yang berada di bagian depan dalam masjid, yaitu mimbar berfungsi sebagai tempat bagi imam saat berkhutbah sehingga dapat terlihat oleh seluruh jamaah. Pada dasarnya ukuran mimbar masjid menyesuaikan dengan ukuran mihrab. Semakin lebar mihrab, maka Anda bisa membuat mimbar yang lebih lebar. Namun ukuran standar yang biasa digunakan pada ukuran mihrab yaitu berukuran 80 x 70 x 120 cm. Beberapa mimbar juga berukuran 90 x 80 x 125 cm. Untuk ruang sholat merupakan bagian inti pada setiap masjid. Ruangan ini berfungsi untuk mendirikan sholat bagi jamaah laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini juga ada gambaran tentang ukuran jarak sholat ketika kita dari mulai i'tidal, ruku sampai sujud itu berukuran berapa kali berapa, dan di sini sudah tertera. Namun untuk toilet, yaitu masjid tidak jauh berbeda dengan toilet pada umumnya. Perbedaan yang paling signifikan adalah toilet dibuat terpisah untuk jamaah laki-laki dan juga perempuan. Oke, next. Nah, di sini ada peraturan standar bangunan juga, yaitu tempat duduk, posisi berdiri. Jadi terkait ergonomi hubungan antara manusia dengan alat atau lingkungan aktivitasnya, yaitu untuk tempat duduk maupun berdiri harus diperhatikan agar jarak kran dan lantai tidak terlalu rendah sehingga badan kita tidak terlalu membungkuk. Standarnya yaitu 80-109 cm. Jarak antar kran yang tidak boleh terlalu dekat, minimal 80-100 cm. Terutama untuk wudhu posisi berdiri, bak tempat buangan air wudhu bisa didesain agar ditutup grill atau kisi besi dengan kemiringan 30 derajat, sehingga saat kita sedang membasuh sebelah kaki kita, maka kaki bisa bertumpu di atasnya dengan nyaman. Kemudian ada posisi duduk. Tempat duduk posisi duduk yaitu jarak keran dari lantai bisa dibuat sejauh 80 hingga 109 cm, sedang ketinggian tempat duduk lebih kurang 40 cm. Nah, ketinggian keran paling nyaman adalah bila mana keran disesuaikan dengan posisi duduk, maka badan tidak perlu terlalu membungkuk ketika berwudu. Jarak antara keran yaitu 80-100 cm, sementara jarak duduk dengan pijakan kaki yaitu sekitar 30-40 cm. Nah, di sini juga sudah tertera gambar sedang berwudu maupun yang berdiri ataupun yang wudu duduk. Oke, next. Nah, di sini ada studi presidennya. Studi presiden ini gue ngambil dari Masjid Taksim Mosque di Istanbul. Nah, lokasi perancangan bangunan. Lokasi perancangan bangunan dibangun sebuah tempat ibadah yang berlokasi di Bekasi Selatan. Nah, Bekasi Selatan ini yaitu merupakan sebuah kecamatan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bekasi Selatan merupakan tempat aktivitas masyarakat bagian selatan seperti Kelurahan Kayuringin Jaya, Jaka Mulia, Jaka Setia, Marga Jaya, dan Pekayon Jaya. Nah, di sini ada zona budidayanya, yaitu berikut lokasi berdasarkan rencana tata ruang RDTR BWP Pusat Kota. Lokasi tersebut telah masuk ke dalam zona yang diatur pada Legend Zona Budaya. Oke, di sini ada analisa tapak. Batas-batas teritorial, yaitu di sebelah utara tapak adalah jalan utama, area rumah penduduk dan toko di sekitar. Kemudian batas timur adalah jalan Cendrawasih dan area perdagangan. Kemudian batas selatan yaitu tapak daerah area perumahan penduduk. Kemudian ada di batas barat yaitu
Jalan Komodo Raya, area perdagangan, puskesmas, damkar, sekolah, dan sebagainya. Tapak termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Kayuringin Jaya. Jadi luas lahan tapak ini sekitar 4.000 meter, hampir 5.000 meter persegi. Dan keliling dari tapak ini yaitu sekitar 275 kali 69 meter dengan kontur yang relatif datar. Tapak dikelilingi oleh perumahan penduduk, sekolah, puskesmas, damkar, toko, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada foto lokasi set masjid yang sebelum gua desain ini. Nah, ini tampak dari luar jalan raya, dan ini tampak depannya, dan ini tampak atas dari masjid tersebut. Oke, next. Di sini ada zoning tapak. Zoning tapak yaitu di yang biru ini yaitu zona publik, kemudian yang merah ini itu zona privat, dan yang hijau ini zona semi publik. Nah, yang gambar yang merah ini itu kita abaikan saja karena ini adalah bangunan damkar yang berposisi di samping masjid. Nah, zonasi ruang pada tapak ini yaitu menyesuaikan zonasi pada tapak agar terciptanya ruang yang rapih bagi masyarakat. Nah, kemudian ada analisa kebisingan. Nah, di depan lokasi masjid ini, karena ini kan jalan utama ya, jalan utama Kayuringin Jaya. Jadi di depan sini itu sangat bising karena kendaraan berlalu lalang pada jalan tersebut. Nah, kemudian di daerah jalan apa ini namanya ya, pokoknya yang ketika setelah dari Jalan Komodo Raya masuk belok ke sini, yaitu tingkat kebisingannya yaitu sangat rendah karena di set ini yaitu sebuah rumah atau perumahan di daerah tersebut. Jadi kebisingan bersumber ini dari Jalan Komodo Raya dan Jalan Cendrawasih karena lokasi jalan tersebut merupakan area jalan utama sehingga banyak sekali kendaraan yang melewati jalur tersebut. Nah, di sini ada set plan-nya. Set plan itu di sini dari jalan utama masuk ke pintu gerbang. Di sini ada area parkir motor atau parkir mobil. Nah, di sini yaitu ada kantin. Jadi masjid ini kan sangat besar, jadi perlu adanya kantin atau food court ya buat berjualan di dalam kawasan area set ini. Nah, di sini ada tempat wudhu wanita. Jadi tempat wudhunya itu berpisah dengan laki-laki. Nah, di sini itu ada taman ruang untuk duduk santai. Nah, di sini itu ada masuk ke sini ada ruang DKM, kemudian tempat duduk pria itu ada di sebelah pojok sini, dan kemudian di samping ruang DKM itu ada ruang rapat. Nah, di sini tengah-tengah ini mihrab, kemudian ada di samping mihrab itu ruang audio. Nah, di sini ada ruang imam karena ini masjidnya sangat besar, jadi mungkin perlu adanya ruang imam apabila imam guru baru datang dari luar, yaitu perlu istirahat sejenak sebelum melakukan tugasnya, entah itu dia sebagai imam, khotib, penceramah, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada gudang untuk menaruh barang. Nah, kemudian ada ruang sekretariat di samping gudang ini. Nah, lalu ada ruang marbot, dan di samping ada ruang pantry. Jadi ruang gudang sekretariat ini ada di luar bangunan masjid. Jadi ini bisa lewat sini. Jadi di sini ada jalan, cukup lah buat jalan untuk masuk ke area sini. Bisa juga masuk dari teras untuk masuk ke area gudang, ruang sekretariat, dan sebagainya. Oke, next.
Nah, di sini ada denah 2 dimensinya yang tadi sudah gue gambar ini, yaitu ada ini lantai 2-nya, yang tadi itu lantai 1 dan ini lantai 2-nya. Lantai 2 ini di sini ada teras, kemudian tangganya itu ada di sini pojok berbentuk latar L. Nah, kemudian di sini ruang sholat. Nah, di sini ada void. Nah, kemudian di lantai 2 ini gua menaruh ruangan. Di sini ada ruang perpus, lalu di sebelah kiri itu ada ruang marawis atau ruang latihan untuk anak-anak remaja sekitar remaja yang ada di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian di sini ada ruang remajanya sendiri apabila mereka sedang mau rapat atau melaksanakan kegiatan apapun itu, mereka bisa melakukan rapat di ruangan mereka sendiri. Nah, di sini ada dak atap ini di tengah-tengahnya yaitu kubah masjid, dan di pojok-pojok sini itu gua taruh menara. Jadi mereka ada mungkin menara kecil yang di atasnya juga ada kubah. Jadi kubahnya itu mungkin ada 5 ya, mungkin di sini kubah yang utamanya yang besar, dan di sini menara, terus di atas ada kubah-kubah kecil. Oke, next. Nah, di sini ada hasil rendernya. Nah, ini yang tadi gue jelaskan itu, di sini ada menara atau kubah kecil ya yang berkeliling di atas dak ini. Nah, ini tampak dari atasnya. Nah, ini ada menaranya, yaitu di sini ada pos security. Nah, di sini area parkir mobil, dan di sini nanti mungkin buat parkir motor. Nah, di sini kantin, dan di sini ada taman yang dekat dengan pohon, sehingga ketika kita duduk di sini, nanti di sini ada disediakan bangku atau kursi apabila kita bersantai di sini, sangat rasa sejuk dan adem. Oke, next. Nah, di sini ada tampak dari depannya. Ini tampak dari depannya itu pintu masuk. Kemudian ini tampak belakangnya. Ini tampak belakangnya yaitu yang tadi gua jelaskan, yaitu ruangan gudang, sekretariat dan lain sebagainya itu berada di luar bangunan utama masjid. Jadi mereka bisa kalau mau ke area ruang gudang ini bisa masuk dari teras masjid atau dari ruang pojok sini samping toilet tempat duduk perempuan, itu juga bisa. Oke, di sini ada tampak samping kanan dari bangunan masjid, yaitu terlihat sangat luas ya parkirannya. Kemudian di sini ada tampak samping kirinya. Oke, next. Oke, sorry. Nah, di sini ada eksterior halaman luar parkiran. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Nah, di sini ada parkiran mobil. Nah, di sini tuh ada motor, cuman gua tidak menetapkan motor di sini. Di sini hanya gua taruh mobil saja. Karena mohon maaf, laptop gua berat ya. Nah, di sini tampak depan, di sini terasnya, tampak teras dari lokasi masjid tersebut. Kemudian ini ada kantinnya, lokasi kantinnya, gambaran kantin dari tampak depan itu seperti ini. Jadi di sini ada kaca lebar supaya ketika ada yang makan atau berkunjung ke sini itu kita dari luar itu bisa terlihat. Oke. Di sini ada. Nah, ini tampak dalamnya, interiornya. Oke, next. Nah, di sini ada ruang audio pada masjid tersebut. Kemudian di sini ada pantry di pantry ini. Nah, di sini ada ruang sekretariat, kemudian ada kamar marbotnya juga. Oke, di sini ada ruang remaja masjidnya, jadi ruang maupun lantai 2. Kemudian di sini ada area lantai 1-nya. Ini ada ruang perpustakaan. Di sini ada ruang rapat juga. Oke, mungkin hanya ini yang
bisa gue jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, see you next time. Bye-bye.